Dan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-fitan, yang namanya fitnah itu adalah kata yang mengacu kepada segala macam ujian yang menguji hati, iman dan agama seseorang. Itu namanya apa? Fitnah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan atau membicarakan tentang kemusyrikan, Allah pakai kata fitnah. Ketika Allah mengatakan misalkan dalam salah satu ayatnya apa? Wal fitnatu, kata Allah, asyaddu minal qatli. Tapi sayangnya beredar di tengah-tengah kita dengan pemahaman yang keliru. Tuh, fitnah itu lebih kejam dari yang dimaksud fitnah di sini apa? Kita memahaminya apa? Tuduhan bohong, gitu ya. Padahal bukan itu maksudnya. Tidak ada satupun di antara para mufassirin yang mengatakan itu, nggak ada. Semuanya sepakat mengatakan fitnah di sini adalah asyirku, karena kemusyrikan adalah ujian terberat yang menguji hati, iman dan agama seseorang. Makanya lebih berat dari apa? Pembunuhan. Karena syirik membuat pelakunya kekal di mana? Kekal di mana? Di neraka. Pembunuhan kekal di neraka atau tidak? Tidak. Tidak, tapi dosa besar. Jamaah, apakah kita termasuk orang-orang yang terfitnah? Apakah kita masih terfitnah oleh dunia? Masih? Apakah kita masih terfitnah oleh syubhat? Masih. Apakah kita masih terfitnah oleh syahwat? Masih. Terus apa yang kita harapkan jemaah? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW mengatakan innamas sa'idu laman junnibal fitan. Orang yang bahagia, orang yang akan merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah orang-orang yang jauh dari fitnah, dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Tidak kena fitnah dunia, tidak kena fitnah syahwat, tidak kena fitnah syubhat dan yang lainnya. Kalau kita masih mengatakan kita masih terfitnah atau sangat dekat dengan fitnah, pantas kalau begitu tidak ada kata bahagia di dalam hidup kita. Tapi dah Ustaz, dahsyat sekali fitnah itu, betul. Tapi bukan berarti nggak bisa dihindari. Betul, fitnah akhir zaman itu begitu luar biasa. Tapi bukan berarti kemudian kita harus kena. Kalau kita menjaga diri kita sebaik mungkin dengan meminta pertolongan Allah. Ya, jemaah. Sekarang kamu tanya sama hadirin, fitnah yang menurut hadirin paling dahsyat dalam hidup ini apa? Maksudnya sesuatu yang betul-betul menguji gitu. Menguji iman, menguji hati, menguji segalanya apa? Harta, wanita. Jadi bapak-bapak berarti wanita, tahta, wanita, harta. Ini kalau digabungkan jadi apa namanya? Dunia sudah. Dunia sudah. Ini syahwat. Ini semua yang antum sebutkan semuanya berkaitan dengan syahwat. Makanya kalau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membagi fitnah itu cuma dua. Fitnah syahwat satu, yang kedua apa? Syubhat. Nah, semua fitnah yang ada kemudian itu kembali kepada dua fitnah ini saja. Yang antum bilang tadi, harta, tahta, wanita, semuanya apa?
syahwat. Anak tambahin ya, kesenangan mengoleksi barang, syahwat. Kesenangan hobi, totalitas dalam berhobi, semuanya syahwat itu. Totalitas dalam kuliner ya, antum lebih hafal nama-nama makanan daripada nama-nama surat dalam Al-Quran. Betul? Betul? Ya. Antum bisa sebutkan nama apa saja makanan dan asal daerahnya. Bahkan di Kota Bekasi antum bisa sebutkan mana yang paling enak. Oh, kalau soto sebelah sana tuh jalan itu. Benar? Betul? Betul? Iya. Tapi kalau ayat Al-Quran atau surat Al-Quran harus di search dulu. Ini semua syahwat. Belum lagi yang lebih berbahaya dari itu apa? Syubhat. Dan syubhat itu berkaitan langsung dengan hati dan iman. Oh, hari ini yang namanya syubhat sangat luar biasa. Betul? Betul? Betul. Contoh syubhat yang dahsyat hari ini apa? Waduh. Udah lewat. Yang lain apa? Apa coba? Syubhat hari ini yang merusak iman apa? Hah? Oh, medsos. Maksudnya yang berseliweran di media sosial seperti benar padahal sesuatu yang seperti benar padahal batil. Jangan bilang salah, batil. Ya. Batil. Batil itu artinya jelas-jelas menyelisihi